Halo semua, bagaimana kabar kalian? Langsung saja kita lanjutkan video alur cerita manhwa yang berjudul Tales Demon and God. Melanjutkan cerita sebelumnya, di mana Ning-er sangat bahagia. Sepertinya dia melihat seseorang yang sudah dia tunggu-tunggu. Ning-er berlari ke arah Nili dan memanggil namanya. Nili menoleh dan melihat Ning-er. Begitu juga dengan Xiaoshui. Dia juga berlari ke arah Lu Piao. Ning-er mendekati Nili dan langsung memeluknya. Dia sangat senang hingga mengeluarkan air mata. Ning-er merasa sangat bahagia karena bisa bertemu dengan Nili. Nili menepuk-nepuk punggung Ning-er sambil menanyakan, "Ning-er, ada apa? Apa ada yang meninasmu?" Ning-er mengusap air matanya, kemudian menjawab, "Bukan begitu. Aku cuma senang bisa bertemu denganmu." Setelah menenangkan diri, Ning-er menanyakan, bagaimana kabar Nili di Sakti Bulu Ilahi. Nili menjawab, kalau dia baik-baik saja. Seseorang menanyakan, siapa orang itu? Wow, gadis cantik itu langsung berlari ke arahnya. Seseorang tertawa, lalu menjawab, dia adalah sang jenius yang luar biasa di antara pendatang baru. Dia juga membuat Long Yuyen takluk. Orang-orang di sana terus menjelaskan tentang Nili. Terlihat di tempat lain, Long Yuyen melirik ke arah Ning-er, kemudian meneguk minuman. Ye Xuan sangat terkejut, begitu juga dengan Lee Xingyun. Murongyu berkata, "Kak Ye Xuan, sepertinya gadis itu sudah ada yang punya." Ye Xuan menjawab, "Kalau begitu, apa boleh buat?" Murongyu hanya terdiam sebentar, kemudian berkata, "Kenapa kakak Ye Xuan kedengaran pesimis seperti itu? Padahal orang yang bernama Nili itu belum mencapai alam Heavenly Pit, dan dia juga tidak punya latar belakang keluarga. Yang bisa dilakukannya hanya ucapan manis untuk menipu gadis yang polos. Apakah Ye Xuan akan menyerah begitu saja?" Ye Xuan kelihatan terkejut mendengar kalau Nili belum mencapai alam Heavenly Pit. Orang-orang yang mendengar perkataan Murongyu bertanya, apa dia masih di alam Eden Pit? Kok bisa? Laki-laki seperti itu membuat gadis sepertinya jatuh hati padanya. Terlihat Nili masih mengobrol dengan Ning-er. Kemudian Nili menoleh. Dia melihat Gube yang masih memperhatikannya mengobrol dengan Ning-er. Nili berkata ke Ning-er, aku hampir lupa memperkenalkannya padamu. Orang ini adalah Gube. Dia adalah teman sekelas kami. Dengan wajah berseri-seri, Gube menyapa, salam kakak ipar. Mendengar itu, Ning-er langsung panik. Dia tidak bisa berkata. Dengan wajah malu, dia menjawab, salam kenal juga. Kemudian Nili mengajak mereka mencari tempat duduk, sebelum lanjut mengobrol. Nili berjalan ke arah meja makan, diikuti dengan teman-temannya. Sesaat kemudian, Ning-er menanyakan, apakah Xion tidak ikut? Ning-er menjawab, kalau Xion masih berlatih di lapangan latihan rahasia Sakti Heavenly Note. Ning-er tidak bisa menghubunginya saat mereka akan datang ke perguruan Sky Soul. Nili menghembuskan napas. Dia bergumam, kira-kira bagaimana keadaannya sekarang ya? Sambil Nili mempersiapkan tempat duduk untuk Ning-er. Wajah Ning-er menjadi memerah. Di meja yang sama, Lee Xingyun juga ikut bergabung. Gube juga menyapa Lee Xingyun, yang ikut bergabung. Seseorang datang ke arah meja tersebut, kemudian berkata, apa kami juga boleh duduk di sini? Ternyata itu adalah Ye Xuan dan Murongyu. Ning-er sedikit tidak senang, kemudian Xiaoshui berkata, kalau itu adalah tempat duduknya. Sambil tersenyum ke arah Ning-er. Ning-er menjadi senang dengan bantuan Xiaoshui. Sambil malu, Ye Xuan berkata, kalau begitu, kami akan duduk di tempat lain. Nili hanya terdiam sambil ditatap oleh Murongyu. Xiaoshui duduk bersama Lu Piao. Gube bertanya, apakah dia boleh duduk di sebelah Nili? Nili pun mempersilahkan. Tiba-tiba, seseorang datang dan langsung duduk di sebelah Nili, tanpa mengucapkan apapun. Dia adalah Long Yuyin. Gube menjadi bingung. Orang-orang di sana langsung menatap ke arah Long Yuyin. Suasana menjadi canggung. Tanpa disadari, satu meja makan sudah terisi penuh. Akhirnya Gube duduk bersama Lee Xingyun. Suasana di aula menjadi sepi. Orang-orang sudah berkumpul di dalam aula. Terlihat mereka semua mengobrol dan duduk bersama. Ada yang menampilkan teknik-teknik yang dia pelajari. Teh dituangkan oleh Ye Xuan sambil berkata, selama jamuan hari ini, para petinggi dari 3 sakti memperbolehkan kita untuk saling mengenal, agar nanti kita bisa saling menjaga satu sama lain saat kita melangkah keluar. Ye Xuan memperkenalkan dirinya dan mengajak mereka semua untuk bersulang, kemudian meminum tehnya. Tapi, orang lain yang ada di sana tidak memperhatikannya.
Lee Xingyun menutup matanya. Long Yuyin hanya terdiam. Dia diperhatikan oleh Gu Bei. Sementara Nili dan Ning Er masih mengobrol dengan wajah gembira. Di sisi lain, Xue Shui masih mempermainkan wajah Lu Piao. Mungkin dia gemas, karena sudah lama tidak bertemu. Mu Rongyu melirik ke arah Ye Xuan. Kemudian dia berdiri dan berkata, "Aku setuju dengan perkataan Tuan Muda Ye. Saat di reruntuhan angker, aku sempat tidak mengenal siapa junior Nili. Hari ini aku minta maaf atas kesalahan yang mungkin aku sebabkan terhadap junior Nili." Lu Piao dan Gu Bei menjadi sangat kesal mendengarnya. Kemudian Mu Rongyu meneguk minumannya. Nili berkata, "Kak Senior Yu, jangan bercanda seperti itu. Sebagai seorang senior alam Heavenly Pit 5 Pit, kakak hanya memberikanku pelajaran yang aku butuhkan. Aku harap kita bisa bertemu lagi di reruntuhan angker." Mu Rongyu menjawab, "Oh tentu," dengan senang hati. Dalam hati dia berkata, apa dia mau babak belur lagi? Lee Xingyun memanggil nama Mu Rongyu. Dia mengatakan, "Bukankah kau selalu menantangku berkali-kali? Tapi, aku selalu segan-segan padamu. Kalau tidak, sudah berapa kali aku membuatmu babak belur? Bukankah sudah kubilang padamu untuk menjauh dariku? Sepertinya ingatanmu tidak bekerja dengan baik. Sampai-sampai kau berani muncul di hadapanku lagi." Mendengar perkataan Lee Xingyun, Gu Bei tertawa senang. Ye Xuan berkata, "Kau pasti saudara Xingyun. Aku sudah banyak mendengar tentangmu dari ayahku. Klan Ye kami, dari Sakti Skyblaze, dan keluarga api kelabumu, dari Sakti Wilahi, sudah berteman sangat lama." Lee Xingyun bergumam, "Klan Ye, keluarga terkuat dari Sakti Skyblaze. Merekalah yang memegang 60% kekuasaan di Sakti Skyblaze." Lee Xingyun bertanya, "Bagaimana aku harus memanggilmu?" Ye Xuan menjawab, "Panggil saja aku Ye Xuan." Lee Xingyun bergumam, "Oh, keturunan langsung ya?" Kemudian mengarahkan segelas minuman ke arahnya. Nili bergumam, kelihatannya identitas Ye Xuan ini tidak sembarangan. Walaupun tidak ada hubungannya denganku, tapi Nili berharap kalau Ye Xuan ini tidak seperti Mu Rongyu. Ye Xuan melirik ke arah Ning Er. Dia bergumam, para gadis selalu cenderung membiarkan cinta mereka menguasai pikirannya. 6 sakti besar dari alam reruntuhan drakonik semuanya dikendalikan oleh para keluarga yang kuat. Hanya dengan dukungan dari keluarga seperti itu, apakah Ning Er bisa mengeluarkan potensi penuhnya? Memangnya, masa depan seperti apa yang bisa dia dapat bila dia mengikuti Nili? Sungguh disayangkan. Berpindah ke Nili. Berapa lama Ning Er akan tinggal di Sakti Wilahi? Ning Er menjawab, kalau dia akan tinggal selama 2 hari. Sambil berpikir, Nili menjawab, 2 hari ya? Kalau begitu, malam ini kau akan datang ke tempatku. Mendengar hal itu, Ning Er menjadi sangat terkejut. Dengan wajah benar-benar memerah. Gu Bei juga menyemburkan minumannya. Wajah Ning Er memerah sambil dia merenung. Kalau itu yang Nili mau? Kemudian dia berbisik, "Aku akan memberimu roh iblis baru untuk kau gabungkan." Ning Er terkejut. Roh iblis? Wajah Ning Er menjadi merah. Dia menundukkan kepalanya. Di sisi lain, wajah Long Yuyin juga memerah. Nili kembali berkata, "Ning Er, apa kau dengar?" Ning Er menjawab, "Iya." Dalam hati bergumam, apa Nili benar-benar tidak tahu perasaanku? Seorang murid merasakan kalau kekuatan jiwanya tidak terkendali. Kekuatan petirnya tiba-tiba muncul. Seseorang datang, itu adalah Long Tianming. Orang-orang tidak menyangka kalau Long Tianming juga bakalan muncul. Long Tianming ini berada di alam Heavenly Star, tingkat 9. Dia dikenal sebagai pewaris pertama dari keluarga Dragon Seal, dan salah satu calon terkuat untuk menjadi ketua sakti. Sangat jarang bisa melihatnya langsung, padahal dia selalu mengasingkan diri untuk berlatih. Tapi sekarang, dia tiba-tiba muncul. Dia menuju ke arah meja Nili, dan menyapa Ye Xuan. Ye Xuan juga menyapa, dan menanyakan kabar Long Tianming. Long Tianming menjawab, sudah 3 tahun mereka tidak bertemu. Kultivasi Ye Xuan sudah cukup meningkat. Ye Xuan menjawab, "Saudara Long bisa saja. Justru kultivasimu yang banyak dikagumi oleh orang-orang. Aku jadi malu." Long Tianming melirik, kemudian berkata, "Ternyata sepupu Yuyin juga ada di sini." Long Yuyin memalingkan wajahnya dengan kesal. Long Tianming tersenyum, kemudian menatap Lee Xingyun. Lee Xingyun juga menatap balik. Ning Er juga menoleh ke arah Long Tianming. Long Tianming berkata, "Saudara Ye, kelihatannya kau sibuk menemani temanmu."
Aku juga tidak enak mengganggu. Kalau kau punya waktu luang, dalam 2 hari ke depan, datanglah ke rumahku, sambil kita minum teh. Aku mau pergi dulu untuk menemui teman lamaku. Yesuan menjawab, tentu saja. Kemudian dia tertawa sambil melihat Long Tianming pergi menjauh. Nili bergumam, Long Tianming, aku cukup mengenalnya. Di kehidupan sebelumnya, dia tinggal di Sakti Buluhahi dalam waktu yang lama. Sebagai orang luar Sakti Buluhahi, aku tidak tahu apa yang dia lakukan selama itu. Kemudian aku menyadari, kalau dialah dalang di balik hancurnya Sakti Buluhahi. Dialah orang yang mengambil posisi ketua Sakti, dan memperoleh satu-satunya nominasi dari Sakti Buluhahi untuk ke tanah dewa leluhur. Nili melihat dengan jelas, bahwa Long Tianming mendapatkan keuntungan yang paling besar dari segalanya. Nili mengakui kalau Long Tianming adalah orang yang sangat licik. Setelah dia pergi, Sakti Buluhahi malah tumbang. Kelihatannya dia agak terampil dengan cara seperti itu. Sudah jelas, dia adalah orang yang paling banyak menarik perhatian. Banyak orang berkumpul di sekitarnya, meskipun sama sekali tidak menyadari Nili. Yesuan tertawa, kemudian kembali duduk. Dia tidak menyangka bakalan disapa oleh saudara Long selagi dia duduk. Lee Xingyun hanya melirik ke arah Yesuan. Nili melirik ke arah Lee Xingyun, kemudian berkata, katanya di sini bakalan ada pelelangan. Kira-kira bakalan ada benda menarik yang akan dilelang? Lee Xingyun menjawab, ya. Setiap tahun, 3 sakti akan membawa berbagai macam barang untuk dilelang. Kalau tidak, para jenius dari masing-masing sakti bakalan bosan dan tidak akan mau datang. Morongyu berkata, apa saudara Nili tertarik membeli pusaka? Setiap lelang biasanya memiliki beberapa benda langka. Akan tetapi, yang paling murah masih kisaran beberapa ribu batu spiritual. Yang paling mahal berkisar puluhan ribu batu spiritual. Nili menjawab, oh, kalau begitu aku pasti akan melihat-lihat. Morongyu menjawab, silahkan, silahkan. Kemudian dia tertawa. Lee Xingyun juga tertawa. Mendengar itu, Morongyu merasa tersinggung. Kemudian menanyakan, ada apa? Lee Xingyun menjawab, bukan apa-apa. Kemudian bergumam, apa bocah Nili ini serius mau datang ke pelelangan? Dia seharusnya memiliki kurang lebih beberapa ratus ribu batu spiritual. Yesuan berkata, di pelelangan ini mereka akan menjual beberapa barang keramat yang bisa digunakan untuk berlatih, seperti Moon dari Sakti Penlinut. Pasti banyak orang yang tidak akan melewatkannya. Gube berkata, meskipun Moon dari Sakti Penlinut luar biasa, kurasa itu bukan barang terheboh dari pelelangan. Kira-kira bakalan ada barang luar biasa apa lagi tahun ini? Yesuan menjawab, itu benar. Tahun lalu, barang terheboh dari pelelangan yaitu seekor hewan spiritual tingkat 3, Drip Cloud Crane. Harganya sampai lebih dari 60.000 batu spiritual. Tapi di pelelangan ini, hanya orang seperti Long Tianming yang bisa menawar barang seperti itu. Mereka terus mengobrol. Saat mengobrol, Ning'er menoleh ke belakang. Kemudian dia berbisik ke Nili dan menyuruh Nili melihat ke belakang. Nili pun mengikuti perkataan Ning'er. Dia menoleh dan tiba-tiba seorang gadis cantik muncul. Ning'er mengatakan kalau gadis itu bernama Mingyue Wushuang. Dia adalah gadis suci dari Sakti Penlinut. Bagaimana kelanjutan ceritanya? Jadi kita akan lanjutkan pada video selanjutnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.